Makna bagi saya profesi perawat itu adalah sebuah profesi yang mulia, yang bisa meningkatkan harkat martabat pada diri manusia, yang tentu sebuah profesi yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai profesionalisme yang bisa membantu sesama manusia. Walaupun saat ini atau mungkin persepsi masyarakat bahwa perawat itu dianggap sebagai pembantu atau pesulung, yang dianggap sebagai sebuah profesi yang kedua dibandingkan profesi yang lain. Ini adalah persepsi masyarakat yang harus kita atasi, yang harus kita pahamkan bahwa profesi perawat sesungguhnya bagi saya adalah sebuah profesi yang mulia, yang tentu perlu dipahamkan terkait dengan bagaimana hadirnya perawat ini bisa menjadi solusi di dalam masalah-masalah kesehatan bagi manusia. Jangankan kita saat ini, seorang Florence Nightingale itu bisa membutuhkan 150 tahun untuk meyakinkan bahwa perawat sebuah profesi yang benar-benar memiliki nilai profesionalisme yang tinggi. Nah, khusus pada saat ini kita akan baru mulai merasakan dengan adanya dampak pandemi COVID-19 di dunia, semua orang tertuju pada profesi kesehatan. Dalam hal ini adalah garda yang paling depan adalah perawat. Bagaimana perawat berhadapi pasien-pasien yang menjadi garda terdepan ketika dia dirawat di rumah sakit 24 jam menghadapi itu, maka taruhan nyawa ini yang dihadapkan. Dan tentu itu tidak hanya sekedar dia hadir di situ, bukan hanya sekedar membantu, bahkan tidak hanya caring, tapi bagaimana dengan memberikan sentuhan asuhan keperawatannya itu, dan dengan sainsnya ilmu keperawatannya itu, problem mengatasi masalah pasien khususnya pada COVID itu sangat strategis dan sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien dalam hal ini. Sehingga kalau saya merasa bahwa perawat itu sebuah profesi yang mulia, profesi yang diharapkan menjadi solusi dari persoalan-persoalan kesehatan yang saat ini, ya tentu di masa yang akan datang, khususnya dalam perkembangan teknologi di sini. Awal mula saya mengambil studi di perawatan ini memang mungkin saya pertama kali tidak paham tentang dunia profesi waktu itu, tahun 93, menjadi seorang mahasiswa keperawatan. Karena pada saat itu saya sebelumnya mengambil program studi teknik komputer. Nah, baru saya ada keinginan bahwa tahun 93 itu masih sedikit jumlah perawat. Pendidikan kesehatan khususnya keperawatan juga tidak banyak. Nah, saya berpikir bahwa perawat itu masih dibutuhkan hadirnya itu tidak hanya di rumah sakit, tapi di pelayanan di tingkat pertama khususnya di masyarakat. Ini sangat dibutuhkan. Ya, waktu itu juga karena dilatar belakangi orang tua yang menginginkan. Dan waktu saya tidak banyak berpikir, saya menganggap bahwa profesi perawat itu ya seperti asistensinya dokter itu. Namun ketika saya belajar tentang mengambil program studi itu, saya paham tentang ternyata perawat itu berbeda. Nah, awal mula saya berpikir itu. Nah, sehingga saya berpikir perkembangan ilmu keperawatan tahun 93 ini ya persis kalau saya lihat perawat kok kegiatan di rumah sakit banyak menyentuh pada aspek-aspek kebersihan ya. Kenapa kok tidak langsung memberikan caring kepada pasien, langsung sebagaimana seorang dokter langsung kepada pasien di dalam setiap hari tindakan di situ. Nah, saya berpikir disitulah dalam pikiran saya sebuah pertarungan antara saya ingin berkarir menjadi profesi perawat yang benar-benar di lapangan atau di klinik, atau nanti saya tidak keluar, saya akan keluar jadi perawat. Itu terjadi pertarungan di antara pola pikir waktu itu, karena dihadapkan pada situasi di mana kok profesi perawat seperti itu. Nah, kemudian saya
ada seorang dosen di dalam meyakinkan kepada kami sebenarnya perawat itu di luar negeri itu memiliki profesi yang sama, yang setara dengan dokter, yang memiliki otonomi keilmuan sendiri, yang memiliki ruang lingkup yang sendiri, sehingga diakui oleh profesi-profesi lain. Nah, kemudian saya juga berpikir, ini berarti ada peluang bagi saya untuk mengembangkan atau untuk belajar sebuah ilmu keperawatan di situ. Nah, ini awal mula kami belajar tentang atau mengambil studi tentang ilmu keperawatan. Pandangan saya terkait dengan persepsi perawat dari masyarakat bahwa perawat adalah sebagai membantu dokter, mungkin saya tidak menyalahkan, karena mungkin yang dipahami masyarakat karena tidak tahu tentang seluk-beluk ilmu keperawatan. Tetapi dalam perkembangannya ilmu keperawatan ini jauh lebih berkembang cepat, maka masyarakat juga mulai sadar terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Akses media sekarang masyarakat sudah mudah, sehingga dia mengetahui, dia memahami profesi perawat sesungguhnya itu apa. Nah, sesungguhnya berangsurlah persepsi masyarakat sudah mulai paham tentang itu perawat, apa itu dokter. Memang ada yang mengatakan itu apalagi di desa itu dianggap sama seperti seorang dokter. Padahal itu berbeda, bidang garapnya beda, ruang lingkup kerjanya juga beda. Nah, kemudian selain itu kita perlu seorang perawat juga melakukan edukasi terkait dengan pemahaman bahwa perawat sesungguhnya adalah profesi yang berdiri sendiri dan sebagai mitra dokter, mitra profesi-profesi lain khususnya di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan status, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia yang tentu atau manusia yang sakit yang membutuhkan akan sebuah terapi, membutuhkan pemulihan, sehingga dia ingin diharapkan untuk menjadi manusia yang sangat sejahtera. Jadi kemudian kita tidak khawatir kalau persepsinya ini jelek, tapi terus-menerus kita memberikan edukasi terkait dengan pemahaman yang sesungguhnya pada akhirnya masyarakatlah yang akan paham bahwa profesi perawat ya sama sebagaimana profesi-profesi yang lain. Kunci keberhasilan perawat menurut saya tentu banyak hal. Sekarang banyak beberapa perawat yang sukses di bidangnya, karena perawat tidak hanya bekerja di rumah sakit atau di klinik, tidak hanya bekerja menjadi seorang pendidik seperti saya menjadi seorang dosen, tapi juga ada perawat yang melakukan praktik secara mandiri, atau juga ada beberapa perawat yang bisa mengembangkan usaha bidang keperawatan itu, dia menjadi seorang entrepreneur sejati yang sukses. Itu juga ada seorang perawat yang menjadi seorang motivator, yang menjadi seorang pejabat juga banyak, menjadi politisi karena dia mungkin tahu tentang kebijakan-kebijakan yang perlu diangkat. Jadi banyak hal kunci keberhasilan perawat. Yang paling penting adalah untuk menjadi seorang perawat yang berhasil, kalau menurut saya adalah fokus pada dunia keilmuan kita dalam rangka untuk mengembangkan ilmu kita itu ke dalam sektor-sektor yang dimana seseorang perawat itu mau mengembangkan diri. Kalau kita fokus, kemudian kita mendalami kajian-kajian keilmuan, kita bisa mengambil sebuah peluang yang ada, maka tentulah sukses perawat itu. Ya, tentu yang tahu adalah teman-teman atau perawat-perawat yang sesungguhnya bekerja di situ, karena ruang kerja perawat itu sangat terbuka dan sekarang sudah mulai berkembang. Nah, sekarang siapa yang memiliki kemampuan inovasi, kemampuan kreativitas di dalam mengembangkan diri, itulah yang menjadi berhasil perawat itu. Namun kalau perawat ini tidak memiliki kemampuan kreativitasnya, kemampuan inovasinya yang tidak ada, apalagi jiwa entrepreneur itu tidak ada, maka ini sulit. Jadi itu yang menurut pandangan saya bahwa kalau ingin menjadi perawat yang berhasil, yang tentu kuatkan
dari dirinya, bagaimana mengembangkan daya kreativitas, inovasi, dan prestasi. Dan yang paling penting, mulailah diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, ya, mulai saat ini untuk berkembang. Ya tentu saya berharap ini cepat berkembang dan dipahami bahwa perawat itu akan menjadi sebuah profesi yang terdepan di masa-masa yang akan datang.